Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu mencari ilmu, mencari ilmu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa. Allahu Akbar. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, marilah kita baca doa. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Diulang. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Hari ini sudah siap belajar ya? Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat domir. Ada yang masih ingat apa domir? Ya, apa? Domir itu adalah kata ganti, ya. Domir adalah kata ganti, ya. Domir ada berapa? Ada dua, ya. Ada domir mutasil, ada domir munfasil. Apa? Ada domir mutasil, ada domir munfasil, ya. Bagaimana cara mengingatnya agar lebih mudah mengenai perbedaan domir? Ya, coba perhatikan. Domir mutasil, mutasil ada huruf ta. Mutasil, ta itu artinya, mutasil artinya temu, ya. Jadi domir mutasil itu domir yang penulisannya harus bertemu, ya, bertemu. Jadi menulisnya nggak boleh pisah. Jadi domir mutasil adalah domir yang bertemu atau nyambung, ya. Kan kalau bertemu itu nyambung, ya. Sedangkan domir munfasil ada huruf pa. Fasil, ya. Itu kita terjemahkan sebagai pisah, ya. Domir munfasil, domir yang pisah, ya. Bagaimana? Gampang mengingatnya, ya. Mutasil temu atau nyambung, munfasil domir yang pisah, ya. Selanjutnya kita akan mempelajari domir munfasil atau domir yang pisah, ya. Domir munfasil yang akan kita pelajari ada 5. Ada ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Untuk domir ana bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas, ya. Untuk mudzakkar dan muannas, mudzakkar itu laki-laki, muannas perempuan. Contoh, coba diperhatikan, ya.
Ana Ahmad. Saya Ahmad. Ahmad itu seorang laki-laki. Ana Fatimah. Saya Fatimah. Fatimah itu perempuan. Ana tilmidun. Saya seorang murid laki-laki. Ana tilmidatun. Saya seorang murid perempuan. Jadi intinya untuk domir ana bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Untuk penulisannya, ana tidak boleh bergabung dengan kalimat sebelumnya ataupun setelahnya. Jadi penulisannya harus berpisah. Untuk domir anta hanya bisa digunakan untuk kalimat mudzakkar atau laki-laki. Contoh, anta Ibrahim, kamu Ibrahim. Anta tilmidun, kamu murid laki-laki. Untuk domir anti hanya bisa digunakan untuk kalimat mu'annas atau perempuan. Anti Khadijah, kamu Khadijah. Anti tilmidatun, kamu murid perempuan. Untuk domir huwa, perhatikan contohnya. Huwa hanya bisa digunakan untuk kalimat mudzakkar atau kalimat laki-laki. Perhatikan contoh, huwa Hasan. Dia Hasan. Hasan itu seorang laki-laki. Huwa mudarrisun. Dia seorang guru. Gurunya berarti guru laki-laki, karena huwa itu untuk kalimat laki-laki. Untuk domir hiya hanya bisa digunakan untuk kalimat mu'annas atau perempuan. Contoh, hiya Fatimah. Dia Fatimah. Hiya mudarrisatun. Dia guru. Gurunya guru perempuan, ya, karena hiya hanya untuk kalimat mu'annas. Untuk penulisan ana, anta, anti, huwa, dan hiya tidak boleh bersambung dengan kalimat sebelumnya ataupun setelahnya. Sekarang coba perhatikan penulisan domir yang salah, ya. Coba diperhatikan. Ini ada beberapa domir yang penulisannya yang salah. Contoh, anta Ahmad. Menulisnya tidak boleh disatukan, ya. Antara anta dan Ahmad itu harus berpisah. Hiya Fatimah. Penulisan hiya Fatimah itu tidak boleh digabungkan, ya. Jadi antara hiya dan Fatimah itu harus berpisah. Anti Hindun. Penulisan antara anti dan Hindun itu harus dipisah, ya, karena domirnya itu domir yang tidak boleh bersambung. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang domir muttasil, ya. Domir muttasil itu adalah domir yang bertemu di dalam penulisannya atau bersambung di dalam penulisannya. Domirnya itu ada 5 yang akan kita pelajari. Ya, ka, ki, hu, ha. Ya, ka, ki, hu, ha. Coba diperhatikan contoh tabelnya. Domir ya ketika ditambah ismun jadi
ismi. Ismi artinya namaku. Terus ka, ki, hu, ha. Ya, coba diperhatikan contohnya. Ada ismuka, ismuki, ismuhu, dan ismuha. Domir ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan, hu untuk laki-laki, dan ha untuk perempuan. Ya. Jadi penulisannya itu antara domir, coba diperhatikan ada titik-titik. Ya, ketemu titik-titik. Ya, titik-titik ka. Maksud titik-titik di situ, ya, itu domir itu harus ada kalimat sebelumnya yang akan dia tempeli. Contohnya ismun. Ismuka. Perhatikan cara penggunaan domir iya. Ummun ditambah iya jadi ummi. Ummun ibu, kalau ummi artinya ibuku. Selanjutnya unwanun artinya alamat, ditambah iya jadi unwani, artinya alamatku atau alamat saya. Jadi jangan unwanui, tapi unwani. Jadi harkat sebelum iya yang awalnya itu domah tain diganti dengan kasroh, ya. Jadi awalnya unwanun jadi unwani. Selanjutnya cara penggunaan domir ka atau mu laki-laki. Contohnya baitun artinya rumah, ditambah ka jadi baituka. Bukan baitun ka, tapi baituka. Baitun rumah, kalau baituka rumahmu. Jadun kakek, ditambah ka jadi jadduka. Jadduka artinya kakekmu. Untuk penulisan jadduka itu antara dal dan ka. Kenapa tidak bersambung? Karena di dalam penulisan Arab huruf dal itu tidak boleh bersambung dengan huruf setelahnya, ya. Walaupun begitu, ini masih termasuk ke dalam domir muttasil atau domir yang bersambung, walaupun antara dal dan ka tidak bersambung, terhalang oleh penulisan huruf Arab. Selanjutnya untuk penulisan atau cara penggunaan domir ki, artinya mu perempuan. Contoh, madrasatun sekolah, ditambah domir ki jadi madrasatuki, artinya sekolahmu. Madrasatun sekolah, kalau madrasatuki sekolahmu perempuan, ya. Kalau sekolahmu laki-laki berarti madrasatuka, ya. Madrasatuka. Kalau sekolahmu perempuan jadi madrasatuki. Diperhatikan cara penulisannya. Madrasatun itu yang awalnya ta marbutoh atau ta bulat berubah menjadi ta saktah. Karena apa? Karena ta dari kalimat madrasatun mau digabungkan dengan domir ki, ya. Jadi taknya berubah dan bersambung dengan huruf ki, madrasatuki.
Selanjutnya penggunaan domir hu. Ya, hu itu nya, laki-laki. Contoh, diwanun, kantor. Ditambah domir hu jadi diwanuhu. Diwanun, kantor. Diwanuhu, kantornya. Tapi untuk laki-laki. Itu kantornya siapa? Misalnya ada pertanyaan. Maka contoh menjawabnya, itu kantornya Pak Amir. Dalam bahasa Arab, dalika diwanuhu as-sayyid Amir. Diwanuhu kantornya. Tapi untuk laki-laki, siapa laki-lakinya tadi contohnya? Pak Amir. Selanjutnya contoh penggunaan domir ha. Ha atau nya perempuan. Contoh, ustadun, guru. Ditambah domir ha jadi ustaduha. Artinya gurunya. Ustadun, guru. Kalau ustaduha, gurunya. Coba diperhatikan lagi contoh penulisannya untuk domir mutasil. Contohnya ismi, ismuka, ismuki, ismuhu, ismuha. Perhatikan, ismi, ismuka, ismuki, ismuhu, ismuha. Ini untuk contoh penulisannya. Ya, untuk penggunaannya, ya bisa untuk laki-laki dan perempuan, ka hanya untuk laki-laki, ki hanya untuk perempuan, hu hanya untuk laki-laki, dan ha hanya untuk perempuan. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat dimengerti dan dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.